Balik lagi di Julian Educraft. Nah, kok kali ini kosong banget mejanya? Ya, kali ini saya videonya tidak mau membahas tentang matematika, bukan tidak mau ya, lagi mau coba bahas konten lain gitu ya. Karena konten ini channel ini nanti terdiri dari beberapa jenis konten gitu ya. Mulai dari pembelajaran. Terus kalau kalian lihat deskripsi saya, Math Lover itu pencinta matematika, Papercraft Builder artinya pembangun seni melipat kertas bentuk 3 dimensi, terus sama Newbie Archer gitu ya, pemanah pemula. Nah, sekarang ini saya mau bahas tentang hobi lama saya yang mungkin bisa saya pikir, kayaknya bisa ini menarik buat dijadiin konten karena memang belum banyak di Indonesia gitu ya yang menekuni seni ini gitu ya. Ini adalah salah satu bagian dari seni. Karena memang basis saya adalah seorang teknik sipil gitu ya, lulusan dari teknik sipil, karena saya sangat suka banget sama bangunan-bangunan unik gitu ya. Nah, ini papercraft ini adalah seni melipat kertas, di mana nggak cuma bangunan sih, beberapa atau apa aja yang bisa dibentuk melalui kertas dengan cara di print. Biasanya di print, ada template-nya gitu ya. Terus kita gunting, kita lipat, kita tempel, terus nanti jadi bangun atau jadi benda tertentu gitu yang bisa kita buat dari kertas tersebut gitu ya. Nah, saya kali ini mau ngenalinnya bukan secara benar-benar papercraft gitu ya. Ini namanya puzzle 3D. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini puzzle 3D namanya. Ini adalah sebenarnya puzzle gitu ya, kayak tinggal copot-copotin terus pasang-pasang, lipat-lipat, jadi gitu satu bangunan. Nah, ini papercraftnya berbentuknya bangunan ya, bisa nanti bentuk hewan, bentuk yang lain-lain macam-macam. Nanti saya coba tunjukkan koleksi-koleksi saya ya. Nah, sedikit juga cerita tentang papercraft 3D ini, puzzle 3D ini. Ini puzzle 3D yang memang diproduksi. Ini nggak endorsan ya. Ini diproduksinya oleh 3D Puzzle Cubic Fun ya. Nah, ini dia memang khusus untuk membuat puzzle 3D, khusus untuk bangunan-bangunan. Terus mungkin ada beberapa kapal laut gitu ya, sama beberapa diorama suatu kota tertentu gitu ya. Nah, ini saya sedang mau membuat Saint Basil Cathedral. Nah, ini adalah bangunan unik yang ada di Rusia, tepatnya di Kremlin, atau lebih tepatnya lagi di lapangan merahnya gitu ya, Red Square-nya Rusia gitu, yang ikon tempat paling cukup terkenal di Rusia gitu ya. Bahwa ini gereja dari agama Kristen Ortodoks Rusia. Ya, dimana kok ini gambarnya kubah sih kayak masjid ya. Jadi pembangunannya ini dulu diprakarsai oleh seorang kaisar Rusia, namanya Evander yang mengerikan gitu ya, Evander the Terrible gitu ya. Itu dia membangun ini karena untuk mengenang kemenangannya dia atas penyerangan terhadap daerah yang namanya Kazan ya, pecahan Uni Soviet juga gitu ya. Nah, dia menang di situ. Dia kalau nggak salah dia hancurin beberapa masjid apa segalanya gitu ya. Nah, terus tapi dia terinspirasi dari bangunan-bangunan yang dia hancurin itu gitu ya. Terus yang setahu saya juga, ini arsitek pembangunnya ini bahkan dibutain setelah dia bangun ini, dengan tujuan biar dia nggak bisa bangun hal yang lebih indah lagi dari bangunan ini gitu ya. Awalnya tadinya sebenarnya nggak berwarna-warni gini ya, kubahnya tadinya warnanya putih gitu, terus terbuatnya dari kebanyakan kayu gitu ya. Nah, itu aja tentang informasi singkat. Nah, sekarang kita coba unboxing ya, unboxing. Nah, tada gitu ya. Nah, selalu nih kalau saya senangnya dari 3D Puzzle Cubic Fun ini, dia kasih buku nih ya, buku sejarah singkat dari bangunan tersebut gitu ya. Nah,
ini ya, gambarnya bagus-bagus banget ya. Nah, ini kalau penampakan jadinya nih kayak gini nih ya. Terus nah ini yang saya bilang nih, lapangan merah Kremlin ya, Red Square di Rusia. Nah, terus juga di sini ada panduannya ya, banyak sekali panduannya ya. Mungkin nanti videonya saya split, saya bagi-bagi gitu ya di setiap bagiannya ya. Oke, kita unboxing dulu. Nah, ini dia. Loh, kok itu tipis terus bisa tiba-tiba jadi berbentuk. Nah, nanti kalau yang penasaran kita lihat aja. Kita lihat sampai akhir ya. Oke, kita unboxing dulu. Wah, udah lama nih kita unboxing. Ya, buat informasi aja, ini saya beli mungkin udah kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu kali ya. Karena memang saya singkirkan dulu boxnya. Karena memang ini udah lama banget nggak saya buka-buka dan kerjain gitu ya, karena saya ngajarnya juga cukup padat, berhubung lagi work from home ya, balik lagi deh ya. Nah, ini kira-kira begini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kepingan, dan setiap kepingan ini biasanya bisa jadi lebih banyak lagi. Nah ya, yang saya senang juga dari Cubic Fan nih, dia ada nomor-nomornya. Ini kalau kalian bisa lihat nih, 1, 2 ya, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini menunjukkan bagian-bagian yang bisa nanti disatukan, terus menyusunnya juga nanti sesuai dengan kaidah pembangunan biasa gitu ya, mulai dari bawah terus nanti ke atas gitu. Oke? Nah ya, kita coba mulai. Saya harus mulainya pelan-pelan dulu ya. Nah, for information di sini juga bisa kita tahu bahwa, nah nih kompleksitinya, lihat nih, kalau ini kelihatan nih ya, kompleksitinya ini bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang dari 7, artinya ini menunjukkan tingkat kesulitannya. Terus ini ada 214 bagian nih ya, ada bagian-bagiannya, ada 214 yang mungkin nanti ada di setiap bangunannya. Oke, nah kita mulai ya. Kita akan mulai membangunnya ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada bagian-bagiannya nih, ada huruf A ya, terus B, C, D dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ini digabung-gabungkan sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Nah, biasanya saya mengikuti aturan dari sini ya. Nah, yang saya senang juga dari sini adalah ini kita cuma tinggal copot-copotin terus pasang, nggak usah pakai lem, nggak ada penguatan lem di sini karena dikuatinnya nanti kalian lihat deh ya. Nih, saya contoh ya. Misalnya dia butuh nomor 116, tapi 2, kita cari 116. Ini dia 116. Nih, ini 116 nih. Ya, ada 2 tulisan di situ ya. 116. Nah, cara copotnya begini nih. Nah, ya ini cara copotnya nih. Tinggal dari atas dipencet aja ke bawah. Nah, copot ya. Oke, ini juga part 116 yang lain. Ya. Blur nggak ya? 116. Oke, 116. Nah, nanti ada part yang mesti dicopot-copot. Kebetulan di sini nggak ada. Nah, ini kalau ada garis begini nih. Ini ada garis tipisnya nih, bukan garis sih sebenarnya, itu ya tanda lipatan. Nah, ini harusnya lipat ke bawah. Nah, jadinya kayak gitu. Oke. Ini juga. Nah, ya ini lipat ke bawah. Terus nanti ini diapain? Nah, nanti kita lihat. Ini bisa disatuin. Kita butuh nomor 117. Nomor 117. Nah, ini nomor 117. Nih ya. Nah, ini yang saya bilang nih, harus ada yang dicopot-copot nih. Nih ya. Nih. Ini bagian yang ada di tengah-tengah begini, terus dia pinggirnya ada, tepiannya semua, artinya ini bisa dicopot. Jadi tinggal ditusuk aja. Pakai apa aja boleh. Ya, kalau bisa jangan yang terlalu besar. Yang benda-benda kecil aja, gitu ya. Terus ini ditusuk semua ya. Mungkin nanti ada yang kita percepat ya videonya ya, biar nggak terlalu makan waktu lama. Jadi kalian bisa tahu.
ini ya, ini kita copot-copotin, kita buang. Oke, nah udah kayak gini. Nah nanti digabungin. Nah gabunginnya gimana? Nih, jadi nanti digabunginnya begini. Oke, 1 2 3 4 5 6 tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oke, nah nanti digabunginnya di part yang luar ya, part yang luar. Part yang luar berarti yang ini partnya ya. Nah ini partnya gini, sorry nggak ditunjukin ya. Nah, partnya kira-kira begini ya kan, nggak pakai lem apa-apa kan ya, cuman dimasuk-masukin gitu aja ya. Sini juga ini masuk ke yang kotak bagian luar ini, masuk. Oke, nah itu ya. Oke, nah kira-kira begini. Oke, udah sebagian jadi. Terus kita butuh nomor 80. Kita cari nomor 80 dulu ya. Saya carinya oke begini jadinya nanti ya, bentuknya lebar-lebar. Seru ya tuh warnanya. Warnanya tuh seru banget tuh. Oke, ini dia nomor 80. Nih 80 ya. Caranya sama, tinggal ditusuk aja ke bawah terus dipisahin. Terus nah ini kita lihat nggak ada partnya yang bolong-bolong, jadi ini berarti artinya bisa langsung dilipat aja, nggak usah ragu-ragu dilipatnya ya. Nah ini nggak bakal putus kok ya, karena dia udah disesuaikan. Nah tinggal dipasang begini dong. Nah gitu. Nah ya, gampang ya. Oke. Nah terus ada part nih, part kecil-kecil nomor 69, harus ada 8 buah. Oke, kita cari. Nah ini dia nih, kebetulan gampang banget ketemunya nih. Ini yang lihat ini ya. Nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita copotin lagi. Ya. Wah, yang itu ikut kecopot, enggak apa-apa. Ya, itu nggak sobek kok. Itu memang udah harusnya copot. Oke. Terus cara pasangnya gimana? Ya udah, tinggal pasang aja. Nah, ini pasangnya gimana? Tetap di tempat yang sama nih. Nih, ada celah kecil dimasukin ke situ. Nah, kayak gitu jadinya. Ya, ada celah kecil banget di situ. Oke. Nah, kayak gitu. Ya, ini dipasang terus. Pasang terus lagi. Terus, wah, kadang ada yang bukan yang nggak muat sih, nggak pas aja. Oke. Terus nih. Oke, satu lagi terakhir. Oke. Dah. Nah, jadi nih ya. Nah, ini yang kenapa makanya dia bilang jadi 3 dimensi. Karena bentar, saya singkirkan dulu sampahannya ya. Nah, karena memang dia bentuknya jadi 3 dimensi tuh. Ya, bisa kelihatan kan dari atas kan. Nah, ya, ini 3 dimensi bentuknya. Oke, terus ada lagi part nomor 118. Ini dia. Partnya kecil banget. Ya. Nah, ini sama nih. Ada bagian-bagian ininya nih. Nah, ini yang mesti kita tusuk-tusukin. Nanti dia bolong. Nggak bolong sih, udah pasti bolong nantinya ya. Karena udah ada bagiannya gitu ya. Udah pasti, nggak usah diapa-apain, nanti dia copot sendiri. Tinggal dorong dikit. Gitu ya. Oke. Nah, gitu.
Oke. Nah, ini pasangnya di atas nih. Ya, pasangnya di atas tuh. Oke. Nah, kita lihat dulu nih atasnya yang gimana ya. Gini kali ya. Oh enggak. Ini harus ada aturannya nih. Di sini nggak ada bentuk yang agak aneh-aneh. Ya, nggak ada patokannya, jadi yang penting dia cuman oke, ini bagian depannya begini. Ya, harus benar-benar ngikutin soalnya. Oke, semoga bisa masuk. Harusnya bisa ya. Oke. Dah, masuk ya. Walaupun agak-agak bengkok sedikit, nggak apa-apa. Dah masuk. Terus lagi nomor 76. Oh, ini dia. Lebih kecil lagi. Ya, nih. 76. Oke, ini nggak ada part yang mesti dibolongin. Jadi tinggal lipat aja. Ini yang saya senangnya dari Kubik Fun ya. Kalau Kubik Fun mau endorse nggak apa-apa, boleh. Oke, nah ini caranya gini. Nah, ini tinggal dipasang aja sesuai dengan bentuknya. Nah, nih ya kadang. Nah, oke. Sip, begini. Oke. Nah, jadi oke. Terus ada lagi part nomor 121. Part 121. Kita dorong gitu aja. Oke. Part 121 juga nggak ada yang mesti dibolongin. Dia langsung aja bisa dilipat-lipat begini. Kalau lipatnya begitu cepat sih iya. Karena memang dia butuh yang cepat kayak begitu ya. Nah, terus ini pasangnya ke bawah. Dan ini mesti ngepas banget, karena kalau enggak dia nggak mau jadi dan nggak mau ngikutin bentuk. Tadi agak dibawa ke saya sedikit ya, karena memang bentuknya agak kurang pas. Oke. Dah. Oke, udah jadi. Terus tambah lagi nomor 120. Nggak jauh pasti dari 121. 120. Nih. Oke. Nah, kalau ini harus ada di bolong-bolong ini. Nah, ini lihat nih ya. Walaupun dia bentuknya kayak tanda tambah gitu, udah dia cuma satu kali dorong aja. Copot dia. Oke. Nah ya, ini pasang. Nah, pasangnya gini juga udah. Ngikutin aja udah pola yang ada. Karena udah pasti nggak mungkin dia berubah polanya ya. Sip. Nah, sip. Oke. Nah, sip, masuk. Oke, udah masuk deh ya. Oke. Kayak begini. Dia udah masuk. Oke. Terus tambah nomor 113, nomor 12 sama nomor 13. Nomor 12 pasti ada di depan, nomor 13 juga di depan pasti. Nah, nih. Ini nomor 12, ini nomor 13. Iya, tinggal didorong aja, tarik sedikit sama nomor 12 yang ini. Ini mengerikan. Karena partnya begitu tipis. Wah, hampir patah. Hati-hati. Mesti hati-hati banget. Oke. Got it. Oke. Sip. Nah, udah dapat. Partnya tinggal disambung. Oke. Partnya nyambungnya begini. Nah, ya. Nah, ini juga yang agak unik juga. Kenapa? Karena ini dibilangnya, lihat deh, bentuknya kayak bawang ya. Bentuknya kayak bawang. Nih, makanya disebutnya onion dome.
ya. Onion itu bawang, dom itu kubah. Oke, jadi satu part, baru satu part. Sedangkan ini tadi coba deh, A, B, C, D sampai M nih kayaknya ya. Berarti ada 13 part. Masih ada part-part lain. Oke, sip ya. Kita nanti lanjut ke part B nya yang kurang lebih sama, karena masih pembuatan menara. Oke. Oke, setelah jadi kayak begini nih ya, masih ada part lanjutannya sedikit nih. Nomor 78 sama nomor 73. 78, 73. Kita cari dulu ya partnya ya. Part 78 dan 73. 78 dan 73. Nah, nih 73-nya agak gede. Nih, ya. Ini part yang cukup besar. Nih, saya coba copotin ya. Part 73-nya nih. Nah, jadi kebayangkan nanti ya, bangunannya setelah jadinya akan sebesar apa. Ya. Nanti pasti ada bagian yang saya skip karena hampir semua polanya bentuknya sama, biar kalian nggak bosan, biar bisa nanti tahu bagian mana yang setelah jadinya kayak apa gitu ya. Sama nomor 78 tadi ya. Nih. Nah, 78 partnya agak besar. Ini juga besar. Oke, nah ini kita copot dulu. Oke, setelah saya copot, kita coba lipat dan kita lihat dulu permukaannya. Nah, ini permukaannya nggak ada yang bolong ya, nggak ada yang mesti dibolongin, karena kalau ada pasti ketahuan pakai cahaya cahaya lampu aja bisa ketahuan ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau ini ada nih, ini mesti dibolongin nih ya, mesti dibolongin. Tuh, mesti dibolongin kayak gitu ya. Jadi polanya nanti kerjanya sama begitu ya. Lipat, kalau ada yang mesti dibolongin ya dibolongin, pakai alat bantu sederhana aja. Ini saya pakai kabel ties bahkan ya. Karena memang nggak perlu alat khusus, atau bisa pakai tusuk gigi ya. Oke. Nah. Oke. Oke, terus ini dipasangnya di dalam ya. Ini yang bagian dalam, ini bagian dalam, tinggal ditekan aja begitu. Terus nah ini bagian yang luarnya nih ya, ini kan masih ada bolong-bolong di luar, ini buat bagian yang luar. Oke, cara pasangnya gini doang ya, kayak lagi main puzzle ya, namanya aja puzzle ya. Ya udah gitu. Bentar ya, mungkin ini karena partnya besar jadi agak-agak nggak susah sih, cuman butuh kesabaran ya, karena partnya besar, nggak sanggup dipegang tangan satu doang ya. Agak susah nih pasangnya. Nah, oke, ternyata mesti disangkutin sedikit dulu, baru nanti didorong bareng-bareng. Karena memang harus masuknya secara bersamaan ya, berkesinambungan. Oke, nah ya, jadi didorong sedikit-sedikit biar dia masuk. Oke, dikit lagi. Finally, bentar ya, butuh sedikit dorongan. Lagi orang mau hamil, mau lahiran ya, dorong pak. Nggak ya. Oke, nah dah. Nah ya, ini partnya jadi nih. Jadi kalian bisa bayangin ya, ini hanya satu wah, sangkut guys. Pakai guys sekarang nggak? Sangkut nih teman-teman ya. Copot.
Sabar. Memang sensitif sekali. Sensitif. Oke, nah. Ini sudah jadi. Nih, saya akan tunjukkan. Ini bagian yang mana sih? Nih, bagiannya nih. Kalian lihat dari secara utuh. Ini bagian yang ini nih. Yang paling atas. Nih, bisa bayangin kan? Paling atas gedenya segini nih. Ya. Di atas gedenya segini. Kebayang dong? Gedenya bakalan kayak apa? Oke? Oke. Nah, ini saya akan buat nih bagian yang kayak ini ya. Oke. Nah, ini bagian-bagiannya udah saya coba-copotin untuk bisa mempercepat durasi ya. Sambil saya cerita tentang papercraft ini ya. Papercraft ini sebenarnya bagian dari seni melipat kertas kayak origami ya. Kalian pasti tahu origami dong ya. Nah, origami itu seni melipat kertas dari Jepang ya, yang memang membentuknya tapi memang rata-rata 2 dimensi, walaupun sekarang ada ya yang 3 dimensi gitu. Nah, papercraft ini ada 2 jenis ya, khususnya dalam kategori pekerjaannya ada 2 ya. Ada yang namanya papercraft builder ya. Papercraft builder kayak saya nih, papercraft builder namanya. Jadi papercraft builder itu adalah orang yang membangun papercraft ya. Jadi orang yang kayak saya gini nih ya, ngebentuk papercraft sampai jadi bentuk 3 dimensi. Ada yang disebut juga papercraft designer ya. Nah, namanya designer. Jadi dia mendesain ini semua nih ya. Jadi dia yang bikin ini, bagian-bagian ini dia yang bikin, nah terus kita yang bangun gitu. Nggak banyak orang yang bisa keduanya. Kayak saya nggak bisa desainnya nih, karena memang ini butuh keahlian khusus gitu ya. Tapi banyak juga yang cuman bisa desain doang, nggak bisa bangun kayak saya gitu. Walaupun dia yang bisa desain nih begini-gini, nah tapi nanti dia bingung sendiri gitu. Bingungnya kenapa? Dia nggak tahu nih gimana cara ngebangunnya, dari mana mulainya gitu ya. Makanya kenapa kita papercraft builder butuh yang namanya tata cara gitu ya. Tata caranya kita mesti ikutin nih, kalau nggak kita bingung nanti ya. Makanya tadi kayak A baru ke H, ke K ya, nanti H baru F dan seterusnya. Oke? Nah gitu ya. Di Indonesia memang belum banyak ya, komunitas-komunitas papercraft belum banyak. Setahu saya cuma ada paper replika, terus nggak tahu ya kalau papercraft square tuh dari Indonesia atau bukan ya, saya lupa gitu ya. Tapi waktu itu saya mau ikut paper replika, tapi karena kesibukan waktu kuliah jadi nggak sempat ikut gitu ya. Terus dia bilang kalau papercraft, nah harganya deh, ini saya beli ya. Kalau misalnya nanti kalian mau yang bikin papercraft gitu dari benar-benar kertas, kalau ini kan bahannya styrofoam gitu ya. Kalau mau bikin dari yang benar-benar kertas, biasanya ada template yang bisa di-download secara gratis di internet ya. Cari aja tuh ya. Carinya gitu, papercraft template atau model papercraft gitu ya. Tinggal dicari, nanti ada keluar, bisa kalian download. Ya, download terus nanti repotnya kalau misalnya dia ngeprint sendiri. Ini kan kalau ini kan udah siap potong ya, udah siap gampang, tinggal kita colokin gitu. Kalau misalnya yang di print nggak bisa, dia mesti potong sendiri pakai gunting. Nanti satu hari saya coba buat yang dari kertas ya. Oke, saya masih lanjut dengan pembuatannya. Ini mesti yang 72. Ini ada indeksnya nih, kebetulan ada indeksnya dikasih nih ya. 72 nih, ini ada angka 72, ada angka 72, berarti ini 72 juga, berarti di tempat sini ya. Oke, kalau misalnya memang ternyata sulit, kita copot bagian ininya dulu. Oke, kita sambungin nih
ke bagian-bagiannya. Nah, ya, nah, bentar, saya mesti lihat dulu bagiannya 72. Nanti masangnya begini ya, biar ke bagian luar. Oke. Ya, nah ini 72 nya begini posisinya. Terus ini disambungnya sebelahnya 72, disambungnya sama 71 sama 71 sebelah sini berarti 71 sebelah sini ya. Kayak gini 71. Ini nanti yang nyambungin siapa? Nanti ada yang nyambungin nih partnya nih ya, makanya ini terbuka kayak gini. Terus kita cari lagi yang 81, berarti sebelahnya 71 itu 75. Sorry, 57. Itu 57 sebelah sana. Nah, 57 nya sebelah sini, 57 sebelah sini. Oke, disusul sama 56 nya berarti sebelah sini ya. Partnya ada, justru saya lebih suka kalau bagian-bagiannya kecil-kecil, jadi bisa dipegang tangan. Kalau ini juga susah dipegang tangan gitu ya. Oke, terus dilanjutin lagi sama part lain. Saya ada 4 part lagi nih, ada 4 part lagi yang mesti dipasang. Ini dipasangnya kalau 1 2 3 dipasangnya di sini. Pasangnya di sini. Gini. Ini ya? Iya benar. Ini dipasangnya begini di tengah-tengah sini nih. Ini ada, kalau kalian lihat ada 6 lubang dia yang di bagian tengahnya. Ini nanti masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Gitu. Ya, ini juga. Nah, ya. Nah, jadi kan ya. Terus ini nanti 127-nya disambungin di sebelah sini. Nah, ini yang agak rapat nih. Agak susah ya. Nah, mesti dibuka sedikit biar dia mau masuk. Nah, oke, terus dia ke sini. Nah, gitu. Wah, ternyata ribet juga ya. Cukup ribet ya, makanya ini kenapa bintangnya tadi ada 6 dari 7 ya. Karena memang pemasangannya cukup ribet. Ya, walaupun tenang aja. Pasti bisa. Oke, ini juga mesti bantu buka sedikit biar gampang dipasangnya. Oke. Iya. Agak keras memang, bagus kualitasnya. Foamnya cukup tebal. Saya rasa ini mungkin pakai foam yang mungkin 2 mili kali ya, 1-2 mili lah. Oke. Begitu juga yang di sebelah sini. Berarti ini mesti kayak memang mesti lepas dulu. Ini pasangannya dulu. Nah, sorry, pasang ini dulu. Nah, udah ini kepasang rapat, baru pasang ini sebelah 72 5 mm, baru pasang ini. Oke, ya, tekan lagi, tekan biar dia makin pas masuknya. Sip. Terus pasang si 1 2 3 ini. Oke. Oke. Terus dipasang ke sini. Nah, terakhir part yang sebelah sini ini masuk
Nah, kayak gitu ya. Sip. Nah, kalau ada yang nanya, ini harganya berapa ya kalau misalnya dibeli ya? Nah, biasanya kami Papercraft Builder itu membuka jasa ya, lebih ke jasa, membukanya jasa. Tapi kalau misalnya Papercraft Designer, dia jualnya template gitu ya, dia jualnya model, motifnya dia jual, terus yang bangun kita gitu ya. Nah, buat kalian yang mau membelinya, kalau ini di toko-toko buku besar kayak Gramedia ya, atau toko-toko mainan khusus gitu ya, ini biasanya ada yang benar-benar khusus mainan gitu ya. Biasanya dia ada jual. Harganya relatif ya. Pertama tergantung besarnya, terus yang kedua tergantung juga sama tingkat kesulitannya ya. Makin besar maka harganya makin mahal ya, makin kecil harganya makin murah. Tapi ada juga yang partnya kecil-kecil tapi kok harganya mahal ya, mungkin karena susah ya. Ada yang besar-besar partnya murah, mungkin itu memang dibentuknya gampang gitu ya. Yang setahu saya range harganya kira-kira, kalau yang ini kan Cubic Fan-nya memang Cina, ada yang Cina lain ya, maksudnya yang produk China lain gitu, ada dua produk ya, benar-benar mirip cuman dia lebih tipis ya. Itu harganya jauh lebih murah daripada yang 3D Cubic Fan ini ya. Harganya di kisaran 100 ribuan sampai yang paling mahal yang pernah saya temuin itu untuk miniaturnya Masjidil Haram. Masjidil Haram ya, miniaturnya Masjidil Haram itu harganya kalau nggak salah di angka 650.000 ya, termasuk Masjid Nabawi ya. Saya udah lihat, saya udah dapat, tapi sedang menabung untuk bisa beli itu ya. Masjidil Haram saya sudah bentuk, nanti saya akan coba tunjukkan ke kalian ya koleksi-koleksi yang sudah saya pernah bangun. Oke, sip. Nah, nanti tadi yang bagian A, ini bagian K. Nah, bagian A-nya nanti ditaruhnya di sini. Gitu. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan kayaknya ya. Harusnya kelihatan ya. Ini bagian A-nya taruhnya di sini. Gitu. Ya. Ya, ngomongin kelihatan lah ya. Ini kan D gitu ya. Nanti mungkin bisa dilihatkan ketika memang nanti sudah jadi. Oke? Sip. Sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di part-part berikutnya. Nanti saya sudah bentuk aja ya. Bentuk semuanya, kan udah lihat sebagian nih. Nanti saya bentuk dulu bagian menara-menara yang ini. Nanti tinggal kita assembling. Kita satuin semuanya, kira-kira nanti jadinya kayak apa. Oke? Tunggu part berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, biar banyak juga orang yang suka dengan Papercraft, lalu bisa juga membuat orang memahami matematika menjadi lebih mudah. Terima kasih.